Salam Horas, salam jumpa kembali saudaraku di renungan kita pada hari ini. Apa kabar? Tentu saja kita selalu tetap sehat dan semangat di dalam Yesus Kristus. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita lanjutkan aktivitas kita atau pekerjaan kita hari ini, baiklah kita terlebih dahulu memberikan hati kita, pikiran kita, waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini. Baik, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, yaitu Rabu tanggal 9 Juli, diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian renungan untuk kita. Saudaraku, sangat luar biasa firman Tuhan ini ya, untuk kembali menyemangati kita. Karena jujur saja ketika kita mengalami pencobaan atau kesedihan atau kesusahan atau kerugian, atau ketika langkah kita tidak mulus, apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan belum tercapai, kemudian banyak masalah, banyak kesulitan yang kita hadapi, jujur saja mungkin kita lemas, tidak bersemangat, kemudian bersungut-sungut, kemudian mengeluh, kemudian menggerutu, dan yang lain-lain. Nah, itulah kedagingan kita yang selalu tidak menghendaki pencobaan atau hal apapun yang membuat kita rugi. Tetapi melalui nats ini, saudaraku, kita disemangati kembali. Ketika kita mengalami terpuruk karena pencobaan, karena masalah yang sedang kita hadapi, Paulus mengingatkan kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, di sini, jadi Tuhan sebenarnya tidak mengizinkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Sama seperti Ayub, berapa begitu menderitanya dia, semua harta kekayaannya habis, anak-anaknya juga habis, kemudian istrinya juga mengutuki dia, tetapi dia bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena pencobaan yang dia alami itu tidak melebihi kekuatan manusia. Kemudian Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Inilah Allah kita yang selalu tetap memperhatikan kita dari sorga. Sekalipun kita diizinkan untuk mengalami pencobaan itu dan datang pencobaan itu kepada kita, Tuhan memperhatikan, Tuhan menopang, Tuhan sebenarnya menjagai, memelihara kehidupan kita. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam nats ini. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sangat luar biasa, saudaraku. Tuhan itu selalu tetap menjagai hatimu, pikiranmu, kemudian jiwamu, supaya kita bisa memberikan supaya kita bisa mengatasi persoalan-persoalan itu dan memberikan kepada kita jalan keluar, dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Dan disinilah kita meyakini setelah badai ada pelangi kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak membiarkan badai itu terus menghantam kehidupan kita. Ya, bisa saja kita mungkin mengalami cobaan demi cobaan, badai demi badai dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi percayalah saudaraku, pada waktunya Tuhan akan menghentikan badai itu dan menggantikannya dengan sukacita. Inilah yang harus kita imani. Jadi jangan pernah katakan Tuhan ini tidak adil, saya mempertanyakan keberadaan Tuhan, bagaimana Tuhan itu tidak mempedulikan saya dan yang lain-lain. Jangan berhenti
berdoa kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti mendengarkan firman Tuhan. Karena bisa saja iblis itu sangat pintar. Ketika ada cobaan, ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, kita sepertinya terus dicekoki oleh persoalan demi persoalan. Bisa saja kita mundur dari iman kita. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Paulus sudah menyemangati kita melalui firman Tuhan ini. Tuhan akan hadir, memberikan kekuatan, memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Seiring dengan perjalanan waktu, badai itu akan berlalu. Ingatlah itu, tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya, itu masih bisa kita tanggung, itu masih bisa kita pikul, itu masih bisa kita hadapi, karena Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Disinilah rahasia ilahi itu yang bekerja dalam perjalanan kehidupan kita. Sekarang melalui nats ini yang diminta adalah bagaimana ketahanan spiritualitasmu atau ketahanan imanmu dalam menghadapi badai demi badai. Meskipun kita diombang-ambingkan, kita tidak bisa memerintahkan kepada laut supaya laut itu berhenti, tidak ada lagi gelombang di sana. Kita tidak bisa mengatur angin supaya angin itu jangan datang kepada kita. Kita tidak bisa melarang matahari supaya jangan menyinari kita. Kita tidak bisa melarang hujan supaya berhenti, tidak kena kepada kita. Itu tidak bisa. Tetapi bagaimana kita bisa mengatasi itu? Ketika kita berada di tengah laut, kita mengatasi gelombang itu dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Ketika kita berada dalam terik matahari, Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Bagaimana kita supaya kita jangan terlalu ditimpa oleh terik matahari. Ketika kita sedang ada hujan lebat, bagaimana kita diberi hikmat Tuhan supaya kita jangan basah kuyup atau diterpa oleh angin badai dan yang lain-lain. Disinilah saudaraku, hikmat itu diberikan Tuhan kepada kita sehingga kita terluput dari segala mara bahaya demi mara bahaya. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini, supaya kita selalu tetap berpegang hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Percayalah saudaraku ya. Jadi kalau ada amang-inang sekarang ini, bagaimana ini Pak Pendeta, saya sudah lama sakit-sakitan berbaring di rumah sakit, tidak bisa lagi berjalan, tidak bisa lagi ini. Bagaimana Pak Pendeta, di pekerjaan saya begini, bagaimana ekonomi saya, bagaimana anak-anak saya. Percayalah saudaraku ya, di dalam kelemahanmu ada kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk bisa menghadapi semuanya itu. Aminkan dulu kekuatan. Amin. Yang penting adalah hatimu, yang penting adalah pikiranmu. Selalu tetap berserah diri hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang memperhatikan, menjaga, memelihara kehidupan kita selalu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menghibur kami, yang menguatkan kami kembali ketika kami terpuruk oleh berbagai pencobaan dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih karena itu tidak melebihi dari kekuatan kami. Tuhan hadir, memberi kekuatan, memberikan jalan keluar sehingga kami mampu menghadapinya. Tolong kami Tuhan, supaya kami jangan langsung jatuh di dalam kepanikan, dalam sungut-sungut, dalam keluhan, dan yang lain-lain. Tapi biarlah kami datang kepada Tuhan, berdoa, dan selalu berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan hadir, menyertai, menguatkan kami untuk menghadapi berbagai gelombang hidup di dalam perjalanan kami setiap hari. Tuhan, berkati kami. Jemaat-Mu saat ini dimanapun mereka beraktivitas, biarlah tangan pengasihan menjagai, memelihara kehidupan mereka selalu. Berilah Tuhan kesehatan dan juga kekuatan dan juga penghiburan dan juga kesembuhan kepada saudara kami yang sakit, supaya mereka juga Tuhan merasakan tangan pengasihan-Mu yang memberikan kepada mereka kekuatan untuk menghadapi sakit penyakit yang menggerogoti tubuhnya, yang lemah, yang berkekuat, yang berkebutuhan khusus, yang berbeban berat, yang ada tekanan atau masalah hidup. Tuhan beri mereka hikmat sehingga mereka bisa keluar dari pergumulannya dan mereka mampu mengatasinya dengan baik. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, berkati kami, berkati anak-anak-Mu saat ini sekolah, kuliah, sedang mencari pekerjaan atau apapun aktivitasnya. Biarlah tangan pengasihan menyertai kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita pada hari ini. Selalu tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia selalu tetap menyertai kita. Ingat, syukuri hari ini,
esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Horas.